lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi yang lebih keras shalom. Shalom. Hey, ketemu lagi dengan Kak Sandy, Kak Kalista dan Kak Kristo dalam ibadah minggu kita hari ini ya. Kak Sandy mengucap syukur adik-adik semua dalam kondisi sehat. Amin. Amin. Adik-adik, di minggu ini kita akan tema kita adalah panggilan Tuhan ya. Di mana ada satu tokoh di Alkitab yang mendengar suara Tuhan ya. Saat ini kalian masih kecil atau yang sudah remaja ya, tapi kok belum pernah mendengar suara Tuhan. Nah, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mempertajam setiap telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Caranya gimana? Ya, setiap hari kita bangun pagi berdoa, terus kita baca firman Tuhan, kita rajin juga bersekutu. Yakinlah bahwa Tuhan yang sudah memilih kita, kita juga akan mendengarkan suara Tuhan. Amin? Amin. Siap? Siap. Siap menjadi kesayangan Tuhan? Yes. Siap menjadi anak-anak Tuhan? Yes. Amin, amin. Pertajam telinga kita. Untuk itu kita mau angkat pujian ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mau kita katakan bahwa besar sungguh kasih setia Tuhan atas kita. Ya, seperti Bapaknya yang sayang sama kita, seperti Papa kita, seperti Papi kita, seperti Ayah kita yang sayang sama kita. Begitu pula Bapa kita yang di sorga sangat menyayangi kita. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Untuk itu sepatutnya kita juga membalasnya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita semua adik-adik. Kak Sandy mau mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri saat ini. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, jangan malas-malas untuk berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita lihat layar handphone, laptop, TV kita. Di situ ada teks, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Amin. Amin. Kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan lagi dengan lembut. Bapa, Ajarku selalu
hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan seperti Bapa sayang anak. Seperti Bapa Yes. sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Besar sungguh kasih Besar sungguh kasih setia-Mu buat kami, anak-anak Hero Kids. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kami ya Bapa. Hari demi hari kami rasakan. Terima kasih tak Yesus. satu kuasa Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan seperti Bapa. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang Sekali lagi katakan hari depan kita. Oh. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan sangat indah bagi kami. Masa depan kami
ada di tangan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mengklaim bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, kami biji mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu untuk lebih dalam lagi ya Bapa, dan kami siap juga untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Yes. Kita mau tepuk Yesus sama-sama dengan kenceng ya. Tepuknya jangan lemes-lemes, jangan begini-begini ya. Tepuk tangannya yang kencang. Oke, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi. Wah, tepuk tangannya jangan lemes lagi, jangan sambil nunduk-nunduk ya. Kenceng suaranya ya supaya Tuhan Yesus dengar ya. Jangan sampai yang lainnya nanti tangkep suaranya kita lemah, jadi kita kalah. Oke, yang semangat ya. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Pujian ini mengatakan mau kita besar, mau kita tinggi, nengok Kak Kristo kalau tinggi ya. Mau kita kecil, kayak siapa? Kayak Kak Krista, atau yang gede kayak Kak Sandy nih, gini gede ya. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Yes. Yes, semua dicintai Tuhan. Oke? Nah, lagu ini kita katakan bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan kita dengan semangat dan sukacita. Amin. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Sa, aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku Sekali lagi ya, bisa. big or small ya. Yo. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Yuk kita bekerja. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku Bersama siapa kita bisa? Lebih keras? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, tepuk tangan. Haleluya. Hanya bersama Tuhan kita pasti bisa.
Amin. Yes. Tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri ya adik-adik ya. Karena Tuhan mengajarkan bahwa mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya, haleluya. Tadi Kak Sandy di awal tadi bilang bahwa tokoh Alkitab ini yang akan kita dengarkan firman-Nya adalah pilihan Tuhan ya. Sama seperti tadi, Tuhan gak memandang big atau short atau small atau tall, ya ini dia dipanggil. Dan dari usia masih muda dia sudah mendengar suara Tuhan. Kita angkat pujian ini ya, dan Kak Sandy percaya adik-adik juga akan mulai mempertajam pendengarannya akan suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dia ini adalah Yesus ya, Tuhan kita ya. Oke, pakai gaya ya. Ikutin Kak Kalista ya sama Kak Kristo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Sekali lagi dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oke, sekali lagi ya. dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Yes, amin. Dengar dia panggil namamu. Wes, mantap. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi kita ya. kasih jawaban Tuhan ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang tadi udah jawab ya, ya sama Tuhan, angkat tangannya. Saya. Luar biasa, Tuhan lihat. Langsung dicatat semua namanya. Amin. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya adik-adik. Kita udah mau sampai nih ke firman Tuhan. Udah gak sabar kan menunggu siapa sih yang dimaksud sama Kak Sandy ini tokoh Alkitab yang dengar suara Tuhan dari kecil ya. Wah dari masih kecil dia sudah mendengar suara Tuhan. Siapa nih? Udah gak sabar? Silakan duduk dulu. Oke, dah duduk yang cantik dulu. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian untuk menyembah Tuhan. Amin adik-adik. Oke, kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian ini. Kita mau persembahkan hati kita, bahkan hidup kita. Hidup kita ini kita punya apa? Semuanya kita mau serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi dan kita milik Tuhan. Amin adik-adik. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh seolah-olah kita berbicara sama Tuhan. Ya, bahwa ini aku Tuhan. Semua milikku kuserahkan kepadamu. Karena semuanya hanya milik Tuhan. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka,
hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Singer akan menyanyikan pujian ini bersama dengan adik-adik. Dari awal kita angkat pujian ini, nyatakan kepada Tuhan bahwa ini aku Tuhan. Kami mau datang Tuhan, saya mau datang Tuhan, saya mau serahkan hidup saya. Untuk itu adik-adik, siapkan hati kalian. Jangan pernah tunda-tunda bahwa Tuhan sudah memanggil adik-adik. Jangan kalian sia-siakan ketika Tuhan memanggil namamu, ketika Tuhan sudah menyuruh kalian untuk berdoa, untuk bangun, bertemu muka dengan Yesus. Jangan tunda, jangan tunda. Ini kesempatan kalian. Dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tidak memiliki apapun, hanya hatiku, hidupku yang kuserahkan kepadamu. Haleluya. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku persembahkan hidupku. Angkat tanganmu adik-adik. Persembahkan Ini penyerahan kami Tuhan. Hanya kepadamu Yesus. Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ini aku Tuhan, ku serahkan hidupku, milikku, semuanya ku berikan hanya pada Yesus, karena Kaulah pemilik hidupku, Yesus. Terima kasih. Ini aku Tuhan, ini aku, ini aku, ku persembahkan yang terbaik
mengasihiku. Terima Kau kasih baik Tuhan. Tuhan, ajar Kami kami lebih persembahkan hidup dekat. kami. Yesus, Kami Yesus. serahkan segalanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidup ini kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidupku hanya kepadamu Yesus. Ini Sebagai persembahan. Ya, sekali lagi adik-adik, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku Tuhan. Ku berikan hidupku kepadamu Yesusku. Kepadamu Yesusku. Ya Tuhan, ini kami, apapun yang ada dalam diri kami mau persembahkan kepada Tuhan. Apapun tantangannya Tuhan, tapi kami percaya setiap kami anak-anak Aero Kids, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, siap memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami rindu Engkau panggil dari kami kecil ya Bapa. Dan kami mau bertumbuh, dan kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Yes. Ya, bertemu lagi dengan Kak Indah hari ini. Wah, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, siap mendengar panggilan Tuhan juga ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Harebeshikarapatasa. Bapa, kami sebentar hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak Aero Kids. Berkati setiap telinga-telinga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Baik kelas kecil, kelas besar, kelas tengah, atau siapapun Tuhan. Orang tua yang mendengarkan pun Tuhan boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan roh ketertiban dari setiap kami Tuhan di dalam mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, adik-adik, luar biasa. Kemarin setiap minggu firman Tuhan selalu berhubungan. Ya, seperti adik-adik membaca Alkitab dari Kejadian, Keluaran, selalu berhubungan ya. Karena Tuhan selalu connecting ya dari atas ke kita ya. Nah, Kak Indah hari ini punya judul khotbah Kak Indah hari ini, God calling you. Calling you. Aero Kids. Siapa di sini mau dipanggil Tuhan ya? Mau dipanggil dalam arti bukan dipanggil meninggal ya, tapi ya ada satu cerita dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai selesai 21 ya. Nah, adik-adik
kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Nah, di situ adik-adik ceritanya luar biasa sekali. Nah, dalam 1 Samuel 3 ini kita tahu adik-adik siapa Samuel ya. Samuel nih lihat gambarnya, Kak Indah punya gambar. Dia kenapa Tuhan sebut Samuel, kenapa Tuhan pilih Samuel ya. Nah, adik-adik Samuel itu waktu ingat ceritanya ya, dia dikandung dari ibu Hana, Bapak Elkanah ya. Yang sudah lama pengen punya anak, dia berdoa sampai diejek. Tapi ibu Hana tidak pernah bosan, tidak pernah jemu berdoa. Sampai akhirnya Tuhan memberikan apa yang dirindukannya. Inilah Samuel. Ya, waktu Samuel diserahkan ke Silo, ke bait Allah, ya. Samuel itu masih kecil ya, masih bayi, sesudah disapih. Kalau sekarang disapih itu paling lama 2 tahun. Berarti kurang lebih 2 tahun Samuel dibawa untuk tinggal di bait Allah. Bayangin adik-adik, 2 tahun loh. 2 tahun itu anak yang masih sangat-sangat dekat dengan mamanya. Sangat lagi lucu-lucunya, lagi menyenangkan orang. Ya, wah pasti jadi coba yang punya adik kecil umur 2 tahun kan lagi aduh lucu. Tapi Samuel ya waktu ibu Hana hamil mengandung, waduh dia senang, dia berjanji. Anak ini mau aku serahkan buat Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Dan benar sesudah disapih ya disapih itu berhenti minum ASI mamanya ya. Terus dibawa ke bait Allah, diserahkan. Tapi apakah Ibu Hana menyerahkan nih nitip nih Pak Eli, Imam Eli? Enggak. Ya kalau zaman mereka bangsa Israel dulu, zaman dulu tuh masih ada harus bawa ini ya. Dibawanya lembu jantan umur 3 tahun. 1 eva tepung yang kurang lebih 36 liter ya 1 eva tuh ya. Terus sebuyung anggur. Nah itu dibawa. Imam Eli ingat gak waktu dengan perempuan waktu itu yang berdoa sambil nangis-nangis yang Pak Imam Eli bilang dikirain saya tuh mabok ya. Itu saya Pak Eli, ini anaknya saya mau serahkan buat Tuhan. Wah luar biasa sekali ya. Dan kenapa sih ya, mengapa sih Tuhan memanggil Samuel ya. Di sini ingat ceritanya ya, nanti adik-adik buka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Baca lagi 1 Samuel ya. Di situ ternyata ya Samuel ini dari umur 2 tahun. 2 tahun dia harus tidur, dia harus belajar membersihkan. Dia harus belajar lepas dari mamanya. Dia harus belajar bekerja, masih kecil. Tapi dia tidak memberontak. Dia taat. Pasti anak kecil kalau mau ditinggal, tapi Ibu Hana mungkin sudah ngomong ya, Samuel kamu nanti tinggal dengan Imam Eli, kamu gak boleh nakal, kamu harus nurut ya. Seperti itu dibilang, dikasih tahu sama Ibu Hana. Dan Samuel ini jadi anak yang TAAT, dia penurut, dia gak protes. Wah ngambek, gak bisa, aku gak mau mama pergi dari aku mau ikut mama. Biasanya seperti itu, betul? Kalau kita lihat anak-anak kecil. But Samuel, no, dia nurut, dia taat, ya. Dia taat karena dia rajin, dia berdoa, dia ikutin apa yang Imam Eli
suruh, oh Samuel kamu ini ya, nanti kamu pagi-pagi lap-lap ya ini, dilapin ya, oh dibersihin ya, kamu sapu. Seperti itu ya. Imam Eli memberi tugas kepada Samuel yang masih berumur 2 tahun kurang lebih. Terus setahun 2 tahun. Setiap tahun Ibu Hana akan datang. Oh setiap tahun mengganti, memberikan baju efod baru. Dibuatkan di rumah selama setahun. Setiap tahun baru dikirim satu baju. Ya, tapi Samuel tidak protes. Dan Tuhan suka hingga suatu hari, suatu malam ya sebelum lampu padamkan, Samuel sudah lelah kali ya. Dan Tuhan memanggil, Samuel. Samuel langsung bangun. Dipanggil. Ya Bapak, Bapak panggil saya. Hah? Kata Imam Eli, enggak. Akhirnya udah tidur lagi. Balik lagi ke tempatnya Samuel tidur lagi. Baru tidur, Samuel. Bangun lagi. Lari lagi ke kamarnya Imam Eli. Tok. Pak, Bapak panggil saya. Enggak Samuel, udah tidur lagi aja. Sampai 3 kali Samuel dipanggil. Pak, Bapak panggil saya. Wah, lalu Imam Eli tahu siapa yang manggil Samuel? Betul sekali. Ternyata Tuhan ini panggil Samuel. Kalau ada Tuhan panggil lagi, kamu harus jawab. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Oh gitu ya Pak Imam ya? Iya, sekarang tidurlah, benar. Samuel tidur dan Samuel. Oh ingat Samuel, apa yang harus dijawab? Berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Samuel baru kali itu dipanggil. Samuel baru kali itu dia mendengar Tuhan memanggil dia. Dan adik-adik, Samuel walaupun masih kecil dia, oh Tuhan ternyata berkenan ya. Karena tadi dia mau dengar-dengaran. Sudah, Tuhan berbicara banyak sama Samuel ya. Berbicara tentang satu ada hal yang membuat Samuel kaget. Karena Tuhan bilang mengenai Pak Imam Eli dan keluarganya nanti akan dibinasakan semua. Hati Samuel sedih ya. Karena kan aduh kasihan dong Pak Imam Eli. Kan dia kan udah jagain aku. Sudah kayak penggantinya mama papanya ya. Ya Samuel sedih. Tapi ya apakah Samuel diem-diem aja? Besok paginya Pak Imam Eli panggil, Samuel sini. Apa yang Tuhan bilang pada kamu? Aduh, aku kan nanti Pak Eli gimana? Aku mau jaga rahasia. Kasihan nanti Pak Eli nanti. Kan dia mau, Tuhan gak mau lagi sama Pak Eli. Wah, Imam Eli terus bilang, katakan semuanya. Jangan ada yang disimpan. Semua sampaikan kepada saya. Wah, akhirnya barulah semua diceritakan. Apa yang Tuhan beritahu ke dia disampaikan kepada Imam Eli, termasuk tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Wah, Imam Eli sedih, tapi Imam Eli tahu kalau Tuhan yang berbicara, jadilah menurut kehendak Tuhan ya. Nah, adik-adik,
Hal apa yang harus kita teladani dari Samuel ini ya. Walaupun dia masih kecil, umur 2 tahun, tapi ya satu, dia taat. Ya, dia taat dengan apa yang sudah orang tuanya atur. Dia taat dengan Imam Eli. Dia taat dan tidak ada membantah ya. Dia mendengarkan apa yang disuruh, baik. Enggak ada membantah. Tapi kan. No, tidak ada dari mulutnya Samuel. Dia yes. Enggak ada no ya. Lalu waktu Imam Eli suruh sampaikan semua apa yang Tuhan bilang. Dia menyampaikan walaupun deg-degan, sedih, tapi dia menyampaikan kebenaran itu tidak ragu-ragu ya. Dia sampaikan begini Imam Eli, begini loh, begini. Ya, itu keteladanan dari Samuel ya. Jadi adik-adik, nah dari keteladanan Samuel ini Kak Indah senang banget dengan Samuel ya. Karena taat, dia mendengar, nggak membantah, dia nurut ya. Tidak ragu-ragu orangnya. Nah, apa yang didapat, apa sih berkatnya Tuhan? Apa sih berkatnya ya dari Samuel ini? Ternyata ada berkat yang didapat Samuel dengan dia taat, dengan dia tidak membantah, dia tidak ragu-ragu tadi ya. Dia menjadi nabi. Nabi bagi bangsa Israel. Menggantikan Imam Eli. Wah, sewaktu Samuel bertumbuh semakin dewasa, semakin berhikmat. Dan bangsa Israel tahu mereka, wah Samuel inilah penggantinya Imam Eli. Inilah nabi yang akan datang. Dan tahu nggak adik-adik? Melalui Samuel inilah raja pertama bangsa Israel. Samuel inilah yang mengurapi raja-raja Israel. Raja pertama, kedua, dan beberapa raja berikutnya. Samuel masih hidup, masih Samuel yang mengurapi setiap raja. Ya, luar biasa sekali ya keteladanan dari Samuel ini. Sekarang Kak Indah mau tanya nih sama adik-adik. Sebagai anak-anak Erokid. Bagaimana dengan anak-anak Erokid? Apakah mau jadi anak yang suka berdoa? Yuk, siapa di sini mau berdoa? Suka berdoa. Saya suka berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya suka berdoa. Seperti itu ya. Apakah adik-adik mau menjadi anak yang taat? Angkat tangan. Berat loh anak taat ini. Aduh taat, berat. Berat sekali. Tapi ingat ada upah untuk orang yang TAAT ya. Apakah anak-anak Erokid ini mau mendengarkan nasihat orang tua? Yo, yang mau mendengarkan nasihat papa mamanya, kakak-kakaknya, gurunya. Ingat, taat mendatangkan berkat ya. Nah, adik-adik, kalau kita taat, satu hal, Tuhan sangat suka. Dan kalian akan menjadi orang yang seperti Samuel, dipanggil. Tuhan mau panggil adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang yang menjadi nabi-nabi yang akan datang. Oh, nabi, zaman kayak dulu. Tidak. Tuhan mau panggil, mau pakai nabi. Nabi itu
Orang yang mengatakan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengingatkan orang, kalau ada teman yang salah, kamu jangan gitu, itu nggak boleh. Ya, itu dosa. Anak-anak harus bisa menjadi seperti itu ya. Adakah yang mau menjadi seperti itu? Harus ya. Ya, Samuel ini ada anak Erokit ya. Anak Erokit ini Samuel, Matthew tuh Samuel ya. Kak Indah dulu cita-cita pengen punya anak namanya Samuel. Karena Samuel ini adalah anak yang lahir karena doa. Matthew Samuel. Nah itu Samuel juga tanya mamanya. "Mah, aku lahir karena doa?" Pasti ya. Ya. Samuel, siapa mau jadi Samuel sekarang ya? Mau jadi orang besar, mau jadi orang yang luar biasa diberkati, jadilah seperti Samuel. Tuhan mau panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tuhan tidak panggil Kak Indah saja. Tuhan panggil juga adik-adik Erokit. Panggil mau jadi anak-anak yang taat. Panggil kalian untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Panggil kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Satu hal, taat. Ya, seperti 1 Samuel 3 ayat 10c. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Setiap kali orang tua kalian memberi nasihat, dengarkan. Setiap kali guru kalian berbicara hal yang baik, dengarkan. Kakak-kakak pembina berbicara mengenai firman Tuhan, dengarkan. Kalian akan dipakai. Karena ada waktunya. Kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Kakak-kakak tidak bisa hidup selama-lamanya. Tapi firman Tuhan itu ada di hati kalian. Kalian bisa mengingatnya, kalian bisa menyampaikan kebenaran. Karena sudah ada di sini, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Tuhan mau panggil kalian. Siapa di sini mau dipanggil Tuhan? Menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Siapa di sini yang mau? Anak-anak Erokit? Siapapun kamu, walaupun kamu kelas kecil, walaupun kamu masih anak-anak, walaupun kamu belum bekerja, Tuhan mau panggil kalian. Mari kita tutup mata kita. Haleluya. Pernah enggak adik-adik? Mungkin adik-adik pernah melakukan membantah. Enggak, itu bukan saya Tuhan. Itu bukan saya. Sesungguhnya firman Tuhan adalah buat saya, buat kita. Firman Tuhan itu berbicara kepada kita, kepada Kak Indah, kepada adik-adik, kepada semua orang yang mendengar. Mari kita mau hati kita. Mari kita mau mendengar apa kata Tuhan. Haleluya. Adik-adik, jika pernah melawan, jika pernah tidak taat, jika pernah membantah perkataan orang-orang tua kita, saat ini kita mohon ampun karena Tuhan mau adik-adik dipakai secara luar biasa. Haleluya, mari kita angkat tangan kita mau Tuhan sendiri melihat adik-adik yang angkat tangan. Tuhan kau melihat adik-adik kami, anak-anak Erokit yang sudah Engkau siapkan, Kau pakai mereka Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah saat ini untuk tangan-tangan yang sudah terangkat, untuk mereka yang mau mendengarkan, mereka yang mau mendengarkan panggilan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, Kau lembutkan hati mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah setiap kami, anak-anak Erokid, menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang diberkati sebagai anak, sebagai murid, sebagai orang-orang besar nanti Tuhan. Engkau akan memakai mereka. Engkau memakai mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Biarkan ini tertanam dalam hati anak-anak untuk menjadi anak yang taat seperti Samuel. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus sendiri yang akan terus melembutkan hati anak-anak Erokid. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan hari ini Bapa. Kiranya menjadi berkat buat setiap kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami percaya setiap anak Erokid yang taat, setiap anak Erokid yang mendengar akan menjadi anak Erokid yang penuh dengan berkat. Akan menjadi anak Erokid yang menjadi kesayangan buat semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang taat.